410. Cerita Valerie. Brianna menonton televisi dengan pikiran melanglang buana. Mulutnya tak henti mengunyah sereal coklat kesukaan Elena. Sereal tersebut memang milik Elena. Tapi Brianna tak peduli. Dia memakannya dengan lahap. "Kamu makan serealku?" Kau tegur Elena. Sahut Brianna dengan kedua mata fokus melihat film animasi di layar televisi. "Kamu kan gak suka sereal?" Gerutu Elena. "Nyoba, El. Nyoba. Ternyata enak." Sahut Brianna santai. "Habis?" Elena gusar saat melihat isi kulkas. "Tadi kan aku udah kirim pesan kalau aku minta serealmu." Sahut Brianna. "Ya kali tinggal dikit lagi malah dihabisin semua." Dumel Elena. "Ya kali minjem kamar lama amat." Balas Brianna tak mau kalah. Elena mencibik kesal pada Brianna. "Emang boleh sekesal itu?" Ujar Brianna lagi. "Bolehlah, aku lapar." Sahut Elena. "Ya, makan. Aku mau sereal tapi habis sama kamu." Terdengar suara smart lock pintu masuk. Muncul Daniel. "Aku tahu serealmu habis saat kulihat Brianna bengong makan sereal. Ini, aku beliin makanan untukmu." Daniel memberikan 2 paper bag warna coklat pada Elena. "Emang boleh seperhatian itu?" Adek sendiri dicuekin. Cebik Brianna. "Ini makanan untuk kita." Daniel mengacak rambut Brianna. "Emang boleh ya ada yang cemburu?" Ujar Elena mengeluarkan isi paper bag. "Tahu gelap." Brianna mencebik. "Kakak mau meeting jam 4 sore ini. Kalian jangan ribut terus. Yang rukun, oke?" Daniel kembali pergi. "El, asisten pribadi Lian siapa namanya?" "Alex, ya. Dia oke." "Enggak." Tanya Brianna setelah Daniel pergi. "Kenapa? Naksir bodyguardnya Lian?" Elena balik bertanya. "Yey, bukan. Kamu kemarin pernah cerita kalau semua rahasia keluargamu dibongkar habis oleh Alex. Kehidupan siapa yang mau kamu bongkar?" Tanya Elena. "Minta nomor Lian? Dong." Pinta Brianna. "Katakan dulu kehidupan siapa yang mau kamu kuak." Ujar Elena. "Ah, itu rahasia." "Valerie?" Tanya Elena. Brianna menggeleng. "Urusan dengan dia sudah kelar. Buktinya sama Bunda Den aja sudah clear." Elak Brianna. Dia enggan menceritakan kisah kelam Valerie pada siapapun. Elena tidak memaksa. Dia memberikan nomor Alex langsung pada Brianna. Brianna berseru kegirangan. "Nih, kusisain serealnya demi rasa sayangku padamu." Brianna menyodorkan sisa serealnya. "Ogah, sisaan." Gerutu Elena. Brianna terkikik geli lalu keluar dari apartemen menuju rooftop untuk menelepon Alex. Di rooftop apartemen, Brianna duduk di kursi taman, mirip taman di rooftop gedung Pearly. Gadis itu hendak menelepon Alex, tapi Valerie lebih dulu meneleponnya. "Bri, kamu di mana?" Tanya Val. "Di rooftop," jawab Brianna pelan. Dia tentu saja masih berakting sedih serta putus asa di depan Valerie. "Ya Tuhan, kamu jangan bunuh diri, Bri." Pekik Valerie. Brianna ingin tertawa saja rasanya. "Bri, tunggu aku. Kamu jangan lompat ke bawah dulu. Akan kuceritakan semua padamu, tapi please kamu jangan lompat dari atas sana, oke? Mohon Valerie." "Percuma, Val. Aku sudah kotor. Kalian sudah menodaiku." Isak Brianna, yang tentu saja hanya pura-pura. "Aku sedang naik lift. Please kalau memang kamu mau lompat dari ketinggian, dengar dulu pesan terakhirku sebagai sahabatmu." Brianna tergelak tanpa suara. Dia mematikan ponsel lalu menggacak-acak rambutnya sendiri dan berjalan menuju tepian atap apartemen. Dia seolah mendapat ide untuk mengerjai Valerie. "Tinggi banget. Bunuh diri. Enggaklah ya. Aku masih mau married dan melewatkan malam pertama dengan si manusia langka itu." Kikik Brianna saat dia melihat ke bawah apartemen. "Bri," panggil Valerie dari pintu rooftop. Brianna tersenyum dan tidak menoleh. "Bri, kamu jangan nekat." Terdengar langkah Valerie mendekat. Tangan Brianna melambai lalu menoleh ke arah Valerie dengan wajah yang dibuat sedepresi mungkin. "El, aktingku lebih jago darimu." Kikik Brianna dalam hati. "Diam, jangan mendekat."
ancam Brianna. Langkah Valerie terhenti. Dia benar-benar tampak khawatir. Kenapa Jetty lebih histeris dia daripada aku? Batin Brianna. Kumohon, Bri, turunlah. Pinta Valerie. Brianna menggeleng. Aku sudah tak punya masa depan, Val. Apa yang harus kubanggakan lagi? Hidupku hancur. Aduh, drama banget enggak sih? Brianna lagi-lagi membatin. Valerie luruh dan terduduk lalu memohon dengan sangat pada Brianna yang berdiri di tepian dinding atap. Kumohon, turunlah. Hidupmu akan baik-baik saja. Masa depanmu masih gemilang. Bri, kamu masih virgin. Percayalah padaku. Mohon Valerie dengan berlinang air mata. Valerie tak akan pernah memaafkan dirinya andai Brianna melompat dari ketinggian. Brianna mengerutkan kening. Aku masih virgin. Jelas-jelas kalian sudah bermalam denganku saat aku sedang dalam keadaan tidak sadar. Val, turunlah dulu, please. Akan kujelaskan semua. Kamu hanya dijebak oleh Galen. Please, percayalah padaku. Valerie semakin takut karena angin kencang berhembus saat itu. Dia takut tubuh Brianna oleng lalu jatuh ke bawah. Brianna sendiri termangu. Pura-pura ragu. Pelan-pelan Valerie berdiri lalu berjalan hati-hati mendekat pada Brianna. Aku dijebak. Valerie mengangguk. Kamu pasti bohong. Agar aku turun, kan? Brianna masih ingin bermain-main dengan Valerie. Enggak, Bri. Demi bulan bintang dan dewa-dewi Neptunus, kamu dijebak. Percaya sekali saja padaku. Aku sahabatmu. Mohon Valerie gemetar saat Brianna mundur. Ia dijebak bermalam satu kamar dengan Galen. Aku sudah dirusak olehnya. Ucap Brianna dibuat selirih mungkin suaranya. Dia semakin mundur. Tidak, jangan mundur lagi. Bri, kumohon. Kamu masih virgin. Aku berani bertaruh. Karena aku dan Galen yang membawamu ke kamar hotel malam itu. Dan tak terjadi apa-apa. Teriak Valerie seraya mengulurkan tangan pada Brianna. Brianna mengalah. Dia memilih percaya pada Valerie karena dia takut juga berdiri di tepian atap sedemikian rupa. Brianna menerima uluran tangan Valerie. Seketika Valerie menarik tubuh Brianna dan memeluknya. Brianna bisa merasakan seluruh tubuh Valerie gemetar. Yang mau bunuh diri siapa yang gemetaran siapa? Brianna tertawa dalam hati, tapi dia tetap memasang wajah memelas tanpa harapan. Kita ke unitku, yuk. Ajak Valerie. Brianna menggeleng. Ceritakan padaku kenapa kamu tega menjebakku bersama Galen. Please, aku takut ada yang mendengarkan. Aku akan menceritakan semuanya padamu di unitku. Ucap Valerie beralasan. Dia tak ingin ambil resiko Brianna nekat berlari lalu melompat ke bawah. Brianna kembali mengalah. Dia iba melihat Valerie tampak putus asa. Keduanya tiba di unit apartemen Valerie lalu Brianna menyimak dan mendengarkan seluruh cerita Valerie dengan hikmat. Kamu menjadi sugar baby banyak pria hidung belang. Brianna pura-pura kaget dan syak. Terserah apapun pandanganmu padaku. Bri, aku memang sudah lama menjadi ayam kampus. Aku merasa masa depanku hancur setelah ayah tiriku berlaku mesem berkali-kali. Bahkan aku pernah menggugurkan kandunganku 1 kali. Lebih tepatnya dipaksa menggugurkan oleh ayah tiriku. Beber Valerie. Brianna terpekik. Pantas saja di unit Valerie tidak ada satupun foto orang tuanya. Bahkan Valerie selalu mengelak jika ditanya bagaimana rupa orang tuanya yang berada di luar negeri. Orang tuamu di luar negeri? Suara Brianna nyaris tercekik karena merasa prihatin dengan kisah buruk yang menimpanya. Ibuku depresi setelah mengetahui aku dinodai oleh suami keduanya hingga meninggal. Ayah tiriku itu hanya memberiku apartemen ini sebagai kompensasi ulah kemejatannya padaku. Di luar negeri dia sudah menikah lagi entah dengan siapa. Lalu aku harus membiayai hidupku sendiri dan jalan pintasku mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat adalah melanjutkan ulah bejat ayah tiriku. Tutur Valerie. Maksudmu melanjutkan kebejatan? Tanya Brianna. Setelah memberikanku apartemen ini, dia menjualku pada rekan bisnisnya. Aku dipaksa melayani om-om tua seusianya saat itu. Hatiku remuk redam. Ibuku tiada, dan papa tiri yang sudah kerap menodaiku malah menjualku. Dia bilang, harga yang akan aku dapat adalah modal awal biaya hidupku setelah dia memilih membuangku lalu pergi ke luar negeri.
Tutur Valerie dengan tatapan super tegar. Karena aku merasa hidupku hancur. Tak punya masa depan, serta tak mungkin lagi barang bekas sepertiku dicintai laki-laki baik. Aku melanjutkan hidup menjadi sugar baby banyak pria hidung belang. Oh, ya Tuhan, Valerie. Brianna memeluk Valerie. Kenapa Gallant bisa tahu rahasiamu? Valerie menggeleng. Entahlah, padahal aku sudah menutup rapat rahasiaku. Tapi namanya bangkai, ditutup sedemikian rupa. Baunya akan tetap tercium. Gallant mengancamku membeberkan rahasiaku pada teman-teman dan dosen di kampus. Aku panik, Bri. Terpaksa aku bekerja sama untuk menjebakmu. Lalu setelah ini rencana Gallant adalah... Valerie membeberkan rencana Gallant selanjutnya. Brianna menghela napas dalam dan panjang. Rencana A. Gallant dengan memberikan foto-fotoku dengannya pada Bunda Dane sudah terlaksana. Tinggal menunggu rencana B. Gallant akan menunjukkan foto-foto itu pada Alberto Caspian. Tapi kenapa harus menunggu 2-3 minggu? Tanya Brianna. Valerie membeberkan rencana C. Gallant kenapa harus menunggu selama itu. Brianna semakin berpikir menyenangkan. Lakukan saja rencana kalian. Anggap saja aku belum tahu apa-apa. Bilang pada Gallant jika aku termakan oleh jebakan kalian nanti. Aku akan menyiapkan rencana lain untuk meluruhkan rencana Gallant. Apa rencanamu? Tanya Valerie bingung. Sudah, jalankan saja rencana kalian. Rencana Gallant justru akan menunjang rencanaku pada calon suamiku. Brianna menerawang dengan senyum geli bagaimana nanti reaksi Albert padanya.